Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fadila Dia Maliha selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis yang telah memberikan tugas kelompok mengenai analisis krisis komunikasi ini kepada kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan pada tugas kali ini kami memilih PT Sido Muncul sebagai analisis kami yang berjudul Krisis Komunikasi pada PT Sido Muncul. Di sini kami beranggotakan Francisca Novita Dewi, Tatik Nur Komala Indah, Sandra Putri Rahmawati, Regita Cahyani, dan saya sendiri Lutfi Esta Putri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Regita Cahyani. Saya Regita Cahyani, saya akan membacakan profil perusahaan PT Sido Muncul. PT Sido sejak 1951. Sido Muncul menggunakan mesin-mesin mutakhir yang semula berupa industri rumahan secara perlahan berkembang menjadi perusahaan raksasa Indonesia seperti saat ini. Sido Muncul berhasil memiliki market share terluas dan reputasi yang baik sebagai industri jamu terbesar di Indonesia. Keberhasilan yang telah dicapai saat ini tentunya tidak terlepas dari peran dan pelaku industri saat ini. Next. Salah satu produk yang dipasarkan oleh Sido Muncul adalah tolak angin herbal yang memiliki khasiat untuk meredakan flu. Tolak angin flu merupakan salah satu jenis obat tolak angin yang dibuat oleh pendiri Sido Muncul pada tahun 1930. Tolak angin flu dibuat dari tumbuhan herbal dan ramuan lainnya. Tolak angin dikenal lewat jargonnya yaitu orang pintar minum tolak angin. Sebagai produk dengan tingkat popularitas yang tinggi, tolak angin tentu tetap membutuhkan perhatian dari publik untuk menjaga popularitasnya. Hal ini dilakukan dengan cara satu alat komunikasi pemasaran, itu periklanan, khususnya di iklan televisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sandra. Analisis masalah pada produk tolak angin flu. Banyak versi bintang iklan yang digunakan oleh tolak angin untuk memasarkan produknya. Salah satunya iklan yang dipasarkan pada tahun 2017. Pada yang merupakan seorang stand-up komedi, direktur film, dan pemain film merupakan bintang utama dari iklan televisi tolak angin flu yang berdurasi 15 detik. Iklan tersebut tidak memiliki unsur negatif yang terkandung dalam konten iklan tersebut. Namun, krisis perusahaan muncul akibat tweet yang dikirimkan oleh Ernest Prakasa selaku bintang iklan tersebut, yang menyebabkan perusahaan harus menanggung akibat hingga muncul tagar hashtag boykot tolak angin pada Twitter. Hal ini bermula pada tweetan Ernest Prakasa yang mengkritik JK saat menyambut kedatangan Zakir Naik yang dianggap mendanai ISIS. Berkat tweet tersebut, Ernest mendapat respon negatif dari netizen, dikarenakan Ernest Prakasa sebagai representatif produk tolak angin, maka muncullah tagar hashtag boykot tolak angin di Twitter, yang sempat menduduki peringkat ketiga trending topik di Indonesia. Selain tagar yang membludak, muncul meme yang membahas hashtag boykot tolak angin. Hal ini terutama pada tagar yang menjadi trending topik terdampak pada PT Sido Muncul, khususnya pada produk tolak angin, yaitu berkurangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan yang dianggap tidak mampu memilih representatif atau bintang iklan yang tepat untuk produk yang tepat merupakan salah satu kunci berhasil atau tidak berhasilnya suatu iklan dapat beredar di masyarakat. Apabila dianggap sebagai musuh publik, maka perusahaan akan kesulitan untuk mendapat simpati dari publik. Namun, untuk mengatasi hal-hal tersebut, PT Sido Muncul melakukan serangkaian tindakan untuk mengatasi komunikasi krisis ini.
Saya Tatik menjelaskan produk tolak angin flu. Krisis yang sedang dialami oleh PT Sido Muncul ini termasuk kepada intentional krisis, yang dimana krisis yang terjadi termasuk kepada hal yang disengaja dan membuat perusahaan maupun organisasi. Dalam kasus ini, brand ambasadorlah yang bagian kepada reputasi perusahaan. Dalam dunia bisnis, krisis ini juga termasuk kepada krisis public relation, yang dimana adanya pemberitaan negatif yang kemudian berimbas buruk pada bisnis perusahaan. Pemberitaan media atau isu yang beredar bisa jadi benar atau mungkin saja tidak, tetapi berpotensi mempengaruhi citra seseorang atau perusahaan. Tugas yang wajib diselesaikan oleh public relation adalah mengklarifikasi pemberitaan di media yang tidak seimbang atau yang memojokkan. Hal tersebut telah dilakukan dengan baik dan diwakilkan oleh Direktur PT Sido Muncul. Kasus yang menimpa PT Sido Muncul ini diselesaikan dengan pengambilan keputusan yang klarifikasi dengan waktu yang terbilang cepat dan penjelasan yang merinci meliputi permintaan maaf, penyesalan, dan keputusan perusahaan kepada brand ambasadornya. Lalu, jenis komunikasi yang dilakukan oleh PT Sido Muncul ini dalam menyelesaikan permasalahan krisis komunikasi, yaitu menggunakan komunikasi ke atas atau upward communication. Karena dengan menggunakan komunikasi ke atas ini dapat menjadikan sumber ide-ide baru dan penyelesaian masalah yang tepat, terutama karena orang-orang di bawah hierarki dekat dengan masalah waspada kepada solusi praktis daripada orang-orang yang berada di puncak oleh Francisca Novita Dewi. Angin memanfaatkan sedangkan kerugian krisis PT Sido Muncul. Strategi yang diambil terfokus pada memperbaiki citra. Cara menyelesaikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara hubungan. Langkah ini berhubungan dengan menjaga hubungan baik kepada publiknya agar tidak menghilangkan kepercayaan publik. Itu cepat itu terjadi saat melibat dengan diakses media berita. Langkah ini memberikan jalan kepada media untuk hadir dalam mengakses berita-berita ketika krisis terjadi. Dalam kasus ini, PT Sido Muncul mengadakan klarifikasi dan wawancara yang diliputi oleh media online, yaitu Media Republika, Tribun News, Liputik.com, Merdeka, Sindonews, Tempo.com, dan media terlibat perusahaan yang sedang mengalami krisis seharusnya dapat menempatkan diri kepada pihak-pihak yang terlibat, khususnya publik. Dalam kasus ini, baik dari PT Sido Muncul maupun Ernest selaku brand ambasador menunjukkan rasa kepedulian atas respon publik dan klarifikasi mereka yang menjelaskan rasa bersalah, penyesalan, dan permintaan maaf atas pihak-pihak yang telah tersinggung. Keempat, membuka akses distribusi informasi. Perusahaan harus terus mendistribusi informasi terkait progres masalah agar publik tidak berada di situasi ketidakpastian. Beberapa channel tersebut diantaranya official website, Facebook, YouTube, bersinggung terjadi oleh Twitter. Dengan presiden kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.